Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 856. Jika Lin Ming benar-benar membunuh sekte pemimpin, wakil pemimpin sekte, dan 3 talenta pedang besar dari sekte Qingcheng, ia dan seluruh sekte Qingcheng tidak akan membiarkannya pergi. Dan sekarang Lin Ming menghadapinya, tentu saja tidak ada kemungkinan pelarian. Nasib Lin Ming hanyalah satu, kematian. Pada saat ini, ketika dia mendengar pertanyaan Jian Mingming, kata Lin Ming sambil tersenyum, "Kenapa, kamu harus bisa membunuhku, haha." Ketika sampai pada akhir, Lin Ming tersenyum dengan penghinaan di matanya. Melihat ini, kedua murid paviliun pedang Tibet hampir marah untuk pertama kalinya. "Bocah, jangan berpikir bahwa jika Anda baru saja menyerang kami, Anda akan berpikir bahwa Anda kuat. Tidak peduli seberapa kuat Anda hanya setengah langkah ke dalam roh." Petik 1. Itu benar. Kekuatan pemimpin kabinet jauh lebih kuat dari dirimu. Jika kamu mengeluarkan jari, itu akan menghancurkanmu seperti semut. Petik 1. Dua orang juga sepasang tampilan pembunuhan. Sejenak, Lin Ming hanya memberikan ham yang dingin, "Berhentilah berbicara omong kosong. Jika Anda memiliki kekuatan, Anda bisa melakukannya. Mengapa menjadi rewel sebagai seorang wanita?" Akhirnya, saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa saya berani melakukan apa yang saya bisa. 3. Pedang utama sekte Qingcheng, yaitu pemimpin sekte, sekte pemimpin wakil dan sekte Qingcheng, semuanya tewas di tanganku. Apakah kamu tidak percaya? Ketika sampai pada akhir, Lin Ming menjangkau tangannya ke Wu Sunyi. Melihat kejujuran Lin Ming, Wu Yanyi merasa bahwa Lin Ming melakukan hal yang benar. Memang benar bahwa pedang tanpa nama 3 orang langsung memasuki klan naga, dan mereka jelas mengendalikan bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa hilangnya pemimpin sekte Qingcheng benar-benar terkait dengan klan naga. Jika pemimpin klan menyembunyikannya, mungkin dalam kemarahan, dia akan menghancurkan seluruh klan naga. Dia tidak ingin melihat hal seperti itu terjadi. Secara alami, Lin Ming tidak ingin melihatnya juga. Melihat bahwa Lin Ming mencapai tangannya, Wu Sunyi dapat mengerti. Mulutnya sedikit terbuka, dan lampu merah terbang keluar. Ketika jatuh di tangan Lin Ming, itu berubah menjadi pedang. Ini adalah pedang cilin dari sekte Qingcheng. Pedang cilin dari Zhang Jiao. Petik 1. Melihat ini, dua murid paviliun pedang Tibet pertama-tama berseru. Pada saat ini Jian Ming juga menyipitkan matanya sedikit, dan kemudian berkata kepada Lin Ming, "Sepertinya aku meremehkanmu. Itu benar-benar Anda yang membunuh 5 anggota sekte Qingcheng. Anda tidak hanya bisa membunuh 5 pemimpin sekte Qingcheng, tetapi juga menghapus spiritualitas di pedang cilin. Tampaknya kekuatan Anda yang sebenarnya bukan hanya setengah langkah ranah spiritual." Sementara pedang itu tanpa nama, Lin Ming mengembalikan pedang cilin ke Wu Yanyi. Memang benar bahwa dengan kekuatan pedang tanpa nama, ia mungkin dapat mengambilnya kembali pada saat berikutnya. Pada saat ini, pada akhir pidato Jian Mingming, Lin Ming sudah merasa bahwa martabat yang tak tertandingi keluar dari Jian Mingming dan menyelimutinya. Untungnya, ada cahaya hitam yang menyelimuti tubuhnya, yang sedikit menentang martabat seperti itu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berdiri. Pada saat ini, Jian Ming tidak terlihat cemas untuk membunuh Lin Ming. Setelah melirik patriark, dia berkata kepada Lin Ming, "Bocah, apakah kamu pikir aku akan membiarkan pemimpin klan Long pergi jika kamu punya segalanya sendiri?" Setelah jeda, warna suram muncul di wajah Jian tanpa nama. "Tidak hanya aku tidak akan melepaskan pemimpin klan Panjang, tapi aku tidak akan melepaskan semua anggota klan Panjang. Semua orang di sini telah menutupi Anda, si pembunuh. Semua orang di sini harus mati sekarang. Pemimpin klan Panjang, Anda bisa mati pertama, ham." Petik 1. Pada akhir hari, pedang bernama bersenandung, dan matanya terbuka sedikit. Saat berikutnya, ia melihat 2 sinar keemasan cahaya di matanya.
Kedua sinar keemasan cahaya dua lightsabers emas cahaya. Kecepatan dua pedang juga cepat untuk tingkat yang luar biasa, dan mereka menembak seperti kilat. Di mata Patriark, ia merasa dua kilat datang dengan cepat, dan ia tahu bahwa ia harus merespon. Namun, meskipun ide itu datang dari pikirannya, reaksi tubuhnya tidak bisa menjaga. Untuk sesaat, ia hanya bisa menonton dua pucat pedang cahaya keemasan menembak ke arahnya. Bahkan pemimpin klan yang memiliki kekuatan untuk mengubah dunia spiritual tidak dapat menghindar pada kecepatan tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa ia telah benar-benar mencapai tingkat yang sangat mengejutkan. Tapi Lin Ming tampaknya tidak khawatir tentang hal itu sepanjang waktu. Dia tampak sedikit arahnya. Bahkan, alasan mengapa ia begitu terang adalah bahwa di satu sisi, ia tidak ingin Patriark dan klan Liulong untuk membawa pot baginya. Di sisi lain, ia tahu bahwa Nenek Tong pasti akan melakukannya. Dia juga memiliki niat sedikit untuk kekuatan tes Granitong. Ketika ia pertama kali melihatnya di keluarga pertapa, ia memberinya perasaan tak terduga. Tentu, tidak peduli apa pertimbangan dia ingin melihat kekuatannya dan di mana dia datang. Benar saja, saat ini, dia tidak berdiri. Lampu kuning muda keluar dari dirinya. Sama seperti dua lightsabers hendak menembus Patriark, itu menyelimuti tubuh Patriark ini. Cekung, cekung. Saat berikutnya, dengan suara dua tabrakan logam, dua lightsabers ditembak di lampu kuning muda, dan langsung tersebar ke sedikit cahaya, menghilang. Sehat, lihat, pedang tak bernama wajah tiba-tiba berubah, sikat, mata juga seperti kilat umum terhadap nenek menyapu masa lalu. Tentu, ketika ia pertama kali muncul, dia sudah melihat Nenek Tong. Itu juga pertama kalinya bahwa ia melihat bahwa Nenek Tong tampaknya memiliki kekuatan alam roh setengah langkah. Selain itu, dari penampilan, Nenek Tong adalah orang asing baginya. Untuk Nenek Tong, pedang tanpa nama itu tidak dalam benaknya. Tapi saat ini, wanita muda tiba-tiba mengambil tangan untuk membubarkan kepindahannya, yang benar-benar mustahil tanpa kekuatan di atas alam roh. Ini tidak mengherankan bahwa pedang tak bernama untuk sementara waktu. Kamu siapa? Kemudian, pedang tanpa nama juga meminta. Kata Tong Nenek langsung, Tong Grani. Nenek, untuk pertama kalinya, Jian Mingming merasa bahwa nama itu sedikit akrab. Lalu tiba-tiba dia datang ke sesuatu. Dia tidak bisa membantu tetapi membuka matanya. Lalu ia berseru, Nenek dari Hidden Dragon Gate. Begitu dia mengucapkan kalimat, dia tidak menunggu Nenek Tong untuk merespon. Jianming menggeleng, tidak mungkin Nenek Tong gerbang Hidden Dragon tidak bisa berada di sini. Nenek Tong harus di tengah-tengah gerbang Hidden Dragon. Melihat wajah penuh percaya dari Jianming, Nenek Tong tampaknya tidak peduli sama sekali. Dia mengatakan langsung, saya Nenek Yin Longmen. Petik 1. Setelah jeda, ada jejak semangat pembunuh di matanya, jika Anda tidak ingin mati, pergi. Petik 1. Bersenandung. Untuk sesaat, mata tak bernama pedang yang tetap, jika Anda adalah nenek anak gerbang Hidden Dragon, Anda hanya tahu setelah mencoba. Sebelum kata-kata itu terdengar, pedang tak bernama menghilang. Pada saat yang sama, ada juga Nenek Tong. Sehat. Pada saat yang sama, wajah Lin Ming, pemimpin klan dan Wu Sunyi berubah. Pada saat ini, tidak satupun dari tiga orang bisa merasakan keberadaan nafas Tong Nenek, maupun keberadaan tanpa nama dari pedang. Mereka juga tidak tahu di mana mereka pergi dalam sekejap. Bab 857. Tentu saja, Lin Ming tidak khawatir tentang keselamatan dirinya. Ketika dia masih kecil Lori, dia memberinya perasaan kekuatan tak terduga, tidak menyebutkan bahwa ketika dia tumbuh menjadi seorang gadis 21 tahun, perasaan ini menjadi lebih kuat. Jelas, dengan pertumbuhan tubuhnya, kekuatannya harus menjadi lebih kuat. Tentu, dia tidak perlu khawatir tentang keamanan neneknya. Sehat. Pada saat ini, wajah Lin Ming berubah, dan matanya berpaling ke arah kejauhan. Memang, pada saat ini,
saya melihat bahwa dua murid dari Tibet Pedang Pavilion dikirim rasa yang kuat membunuh lagi. Pada saat yang sama, cahaya keemasan cahaya juga diselimuti mereka dan diringkas menjadi pedang terbang. Ketika Lin Ming datang menemuinya, salah satu murid dari Tibet Pedang Pavilion berbicara dan berkata dingin. "Yah, kami sangat terkejut bahwa Ibu Naga tersembunyi ada di sini. Tapi bagaimana Nenek Tong di sini? Dia tidak akan menjadi saingan dari pemimpin pavilion baik. Boy, sekarang bahwa tidak ada nenek, saya melihat apa yang dapat Anda andalkan." Petik 1. Bahkan, mereka tiba-tiba merasa bahwa cahaya hitam di Lin Ming sekarang disebabkan oleh dia. Setelah semua, hanya sekarang, dia membuat langkah yang tiba-tiba. Lampu kuning muda keluar dari tubuhnya dan menutupi pemimpin klan, menghalangi langkah diketahui pedang. Ini juga normal untuk Nenek Tong untuk membiarkan Lin Ming memblokir langit dan manusia pedang mereka bersama-sama melakukan. Sebaliknya, dalam pandangan mereka, langkah kekuasaan Lin Ming hanya setengah bisa memblokir serangan gabungan mereka, yang terlalu abnormal. Jika itu Nenek Tong, akan masuk akal. Melihat ini Tibet Pedang Pavilion murid membuka mulutnya seperti ini, mulut Lin Ming berubah sedikit dan berkata, "Karena Anda tidak bisa menunggu untuk memenuhi 5 pemimpin Qingcheng Sekte. Kenapa tidak saya membawa Anda ke sana?" Setelah itu, Lin Ming juga menunjukkan tampilan penghinaan, tapi hanya berdiri diam, seakan menunggu tangan dua pria. Melihat bahwa Lin Ming begitu dibenci, dua murid Changjian Pavilion begitu marah bahwa mereka harus buru-buru ke Lin Ming. Pada saat ini, salah satu dari mereka tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan dingin. Kita bisa membunuh anak ini jika kita bekerja sama, namun, kita adalah murid-murid dari Tibet Pedang Pavilion. Ini tidak baik untuk mendengar bahwa kita pengganggu kecil dengan besar itu. Saya dapat menangani anak ini sendiri." Petik 1. Orang lain jelas merasa bahwa ini adalah wajar. Dia mengangguk dan mengambil kembali momentum. "Boy, aku melihat bagaimana Anda bisa menolak langit dan manusia pedang dari Qingcheng Sekte tanpa perlindungan Nenek Tong." Petik 1. Selama percakapan, semangat pedang murid-murid dari Tibet Pedang Pavilion menjadi lebih kuat, dan cahaya keemasan cahaya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Akhirnya, seluruh sosok pria itu terlihat, hanya lightsaber besar muncul di udara. Melihat ini, meskipun ia juga percaya bahwa Lin Ming memiliki kekuatan untuk mengalahkan orang ini, Patriark tidak bisa membantu tetapi mengingatkan dia. "Hati-hati, Lin Ming. The Pedang Langit dan Manusia dari Qingcheng Sekte luar biasa." Untuk sesaat, Lin Ming hanya tampak mencemooh dan tertawa. "Saya melihat bahwa ilmu pedang hari ini masyarakat tidak berbeda dari 3 poin cahaya pedang." Namun, hati Lin Ming pindah ketika ia mendengar peringatan Patriark ini. Sebelum, ia bisa menyerap pedang Qi dan belajar 3 titik cahaya pedang dengan cara. Sekarang, tidak harus sulit untuk belajar ilmu pedang hari ini dari murid ini. Memang benar bahwa pedang tanpa nama sekarang juga menunjukkan pedang langit dan manusia. Dua mata dua lightsaber sangat cepat. Semacam itu kekuasaan, juga untuk telah memiliki kepala klan kekuatan alam roh, semua menghindar untuk tidak bisa. Hal ini dapat dilihat bahwa ilmu pedang hari ini orang-orang itu dibudidayakan sampai batas tertentu, dan kekuatannya masih sangat mengerikan. "Yah, aku akan mati." Pada saat ini, suara yang dingin dan membunuh datang dari lightsaber. Wah, saat berikutnya, lightsaber ini akan menembak di Lin Ming seperti kilatan kilat. Kecepatannya luar biasa. Dalam sekejap mata, lightsaber sudah datang ke Lin Ming. Tanpa perlindungan Nenek Tong, bocah itu akan mati. Petik 1. Selain itu, murid pedang Tibet merasakan untuk pertama kalinya bahwa Lin Ming tidak bisa menahan langkah ini. Hanya ada satu orang pada akhirnya, itu adalah kematian. "Lin Ming, berhati-hatilah." Petik 1. Meskipun dia penuh percaya pada Lin Ming, Wu Sunyi dan Patriark tidak bisa membantu berseru. Cekung. Kemudian lihat momen berikutnya, suara dampak logam terdengar,
momen ini juga merupakan semburan flash emas yang mempesona. Cahaya keemasan ini, dibandingkan dengan pedang-pedang sisi lain yang kuat, tidak lemah sama sekali. Charbel Golden. Petik 1. Melihat ini, seru keluar dari lightsaber. Memang benar bahwa pada saat ini, Lin Ming menunjukkan Golden Bell Jar dari kekuatan sihir Shaolin. Dengan kekuatannya menerobos ke setengah langkah semangat, penutup lonceng emasnya menjadi lebih kuat dan berlangsung lebih lama. Sekarang dia berencana untuk menyerap ki pedang lawannya dan mempelajari keterampilan pedang surga dan manusia. Secara alami, dia tidak akan menunjukkan cahaya hitam yang lebih kuat dan aneh. Bocah ini adalah murid Shaolin. Melihat ini, murid lain dari Paviliun Changjian berkata dan ditolak, bocah ini tidak bisa menjadi murid Shaolin. Saya tahu semua murid Shaolin yang telah mempelajari Black Golden Bell Jar. Hati-hati. Selain itu, ketika murid pedang-pedang Tibet hanya memikirkannya di benaknya, wajahnya berubah dan dia meminta untuk mengingatkannya. Memang, pada saat ini, saya melihat bahwa Lin Ming tiba-tiba bergerak. Sosoknya melintas langsung, dan bertepuk tangan di dada orang lain. Kecepatan ini juga luar biasa. Pada saat yang sama, pada saat ini, roh pedang Lin Ming sangat kuat. Kemudian dia melihat bahwa telapak tangan Lin Ming dibungkus dengan pedang ki yang kuat, yang langsung menembus cahaya keemasan cahaya. Dengan keras, dia memukul lawan di dada. Jelas bahwa peringatan murid lainnya sudah terlambat. Sehat. Pada saat ini, ia dipukul di dada oleh Lin Ming, dan murid Paviliun Pedang Tibet juga terkejut. Pada saat ini, dia merasa jelas bahwa palem Lin Ming benar-benar dibungkus dengan ki pedang yang kuat, dan kecepatannya juga sangat cepat, tetapi kekuatannya terlalu lemah untuk mengguncang tubuhnya. Yah, hanya tamparan akan menyakitiku juga. Momen berikutnya, murid Paviliun Changjian tidak akan berbicara. Tetapi ketika dia akan mulai di Lin Ming, wajahnya tiba-tiba berubah, ada apa? Memang benar bahwa pada saat ini, tiba-tiba, sedikit hisap keluar dari telapak tangan Lin Ming. Dalam sekejap mata, hisap ini menjadi sangat kuat, dan kemudian langsung membangkitkan pedang ki di tubuhnya. Waktu instan, juga biarkan tubuh pedang tubuhnya, terdengar siulan, seperti menuju telapak tangan Lin Ming menyembur, juga waktu instan menghilang. Bab 858. Ini, pada saat ini, murid Paviliun Changjian terkejut dan berubah warna. Dia berkata, bocah, apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar menyedot pedang ki dari tubuhku. Lepaskan, ah. Petik 1. Pada akhirnya, dia juga menjerit. Memang, dalam perasaannya, hisap dari telapak tangan Lin Ming menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, hisap memenjarakan tubuhnya dan membuatnya merasa bahwa tubuhnya bukan miliknya. Segera, seluruh orang tidak bisa bergerak. Sehat. Melihat adegan seperti itu, Lin Ming mengangguk sedikit sejenak, dan wajahnya juga menunjukkan jejak kepuasan. Tampaknya dengan peningkatan kekuatannya, kekuatan metode pernapasan ini memang meningkat dan lebih kuat. Tiba-tiba, ada sedikit harapan di hati Lin Ming. Ketika kekuatannya pecah ke ranah spiritual, seberapa kuat metode pernapasan. Bahkan, selama ini, Lin Ming tahu bahwa metode pernapasan ini sama sekali tidak sederhana. Adapun luasnya kekuatannya, Lin Ming tidak mengharapkannya. Pada saat ini, dibandingkan dengan wajah bahagia Lin Ming, mata para murid Paviliun Pedang Tibet mulai menunjukkan warna kepanikan, dan keringat dingin keluar dari dahi mereka. Memang benar dia merasa jernih. Dengan pedang ki di tubuhnya dengan cepat diserap oleh Lin Ming, dia merasa bahwa kekuatannya juga menurun. Meskipun dia belum menjatuhkan dari setengah langkah semangat ke tingkat kondensat ke-9, tidak ada keraguan bahwa jika Lin Ming terus menyerap ki pedang dalam tubuhnya, kekuatannya pasti akan menurun. Pada saat ini, kecemasan dalam hatinya, Anda dapat membayangkan, dia secara alami juga ingin bertanya kepada murid Paviliun Pedang Tibet lain untuk membantu, tetapi tidak berdaya, dia benar-benar tidak bisa berbicara. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan penyesalan yang hebat di dalam hatinya.
Menyesal bahwa dia seharusnya tidak membenci Lin Ming tadi. Menurutnya, jika mereka baru saja ditembak bersama, Lin Ming akan menjadi mayat. Tepat ketika murid itu sangat menyesal dan ketakutan, wajahnya tiba-tiba santai. Kemudian dia melihat bahwa pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba mengambil kembali telapak tangannya. Meskipun sejenak dia tidak tahu mengapa Lin Ming tiba-tiba melakukannya, tidak diragukan lagi hal yang baik baginya. Untuk sesaat, dia juga merasa bahwa dia telah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dan mampu membuka mulutnya. Segera, dia berteriak, "Panceng, bocah ini eksentrik. Ayo bergandengan tangan." Petik 1. Bersama. Untuk sesaat, Lin Ming mendengus dengan dingin. Melihat murid paviliun pedang Tibet, katanya dengan dingin. "Meskipun aku tidak takut kalian berdua bergabung dengan tangan, aku akan menyelamatkan masalah yang bisa diselamatkan, jadi kamu bisa pergi untuk melihat Yama dulu." Petik 1. Yah, well. Untuk penampilan pembunuhan Lin Ming, murid paviliun pedang Tibet tidak peduli untuk itu untuk pertama kalinya. Tetapi saat berikutnya, dia tertegun dan matanya melebar, yang penuh dengan kejutan dan tidak percaya. Pada saat yang sama, murid paviliun pedang Tibet lainnya bernama Pan Cheng, yang akan datang, juga bugar. Dia juga melihat Lin Ming seperti hantu di wajahnya. Memang, pada saat ini, saya melihat ledakan pedang emas ringan Qi di tubuh Lin Ming. Dalam sekejap, pedang ini Qi juga berkondensasi ke dalam lightsaber di luar tubuh Lin Ming. Untuk pertama kalinya, momentum lightsaber tidak lebih lemah dari dua murid paviliun pedang Tibet. Pedang surga dan Men. Setelah kedua murid terpana, mereka mengambil napas dan berseru. Pada saat yang sama, mereka bingung. Mereka mematahkan kepala mereka dan tidak bisa mengerti mengapa Lin Ming tiba-tiba menggunakan pedang surga dan manusia. Anda tahu, di antara sekte Qing Cheng, belum lagi 3 murid pedang yang berbakat, bahkan sekte pemimpin dan sekte wakil sekte ketua republik tidak dapat mempelajari ilmu pedang surga dan manusia. Hanya para murid dari paviliun Canggian yang dapat mempraktikkan ilmu pedang surga dan manusia. Adapun Lin Ming, dia bahkan bukan murid dari sekte Qing Cheng, tetapi dia tiba-tiba menunjukkan ilmu pedangnya. Untuk sesaat, bagaimana kedua murid ini tidak bisa dikejutkan. Bocah ini, itu benar-benar melintasi langit, patriark terpana ketika dia melihat lightsaber di luar tubuh Lin Ming. Pada saat yang sama, dia sepertinya bisa melihat sekilas sesuatu, dan berkata dalam hatinya, apakah bocah ini berdiri baru saja, belajar dari ilmu pedang satu sama lain. Tapi bagaimana dia mencurinya? Secara alami, untuk sementara waktu, patriark juga mematahkan kepalanya dan tidak bisa mengerti ini. Wu Sunyi hanya sedikit terkejut ketika dia melihat bahwa Lin Ming bahkan menggunakan ilmu pedangnya. Dia menghabiskan banyak waktu dengan Lin Ming. Tidak peduli seberapa luar biasa hal-hal yang terjadi pada Lin Ming, dia merasa normal. Bagaimanapun, dia sudah terbiasa. Bahkan jika suatu hari, Lin Ming berkata dia adalah alien, aku khawatir dia tidak akan memiliki kecelakaan sedikit pun dan terkejut. Wah, hanya dalam kekhawatiran pihak lain, cahaya dingin melintas di mata Lin Ming dan lightsabernya dengan cepat. Kecepatan lightsaber ini juga seperti kilatan kilat. Ini pertama kali memecah lapisan pedang Qi di luar tubuh lawan. Tidak baik. Petik 1. Tidak sampai saat ini bahwa murid paviliun pedang Tibet bereaksi, dan wajahnya menjadi pucat. Bersenandung. Petik 1. Kemudian dengungan dingin keluar dari mulutnya. Untuk sesaat, dia penuh momentum, dan cahaya keemasan cahaya yang mempesona keluar. Jelas, pada saat kritis ini, ia juga mencoba yang terbaik untuk membuat kekuatan terbaiknya keluar. Tapi itu agak terlambat. Hanya ketika dia mengerahkan semua kekuatannya, lightsaber besar menusuk langsung dari tengah-tengah tubuh murid paviliun pedang. Duhang, melihat lightsaber besar menembus tubuh rekannya, Pan Cheng, murid lain dari paviliun pedang Tibet, hampir menatapnya dan berseru. Pada saat ini, dia tahu bahwa Duhang, seorang murid paviliun Cangjian dari sekte Qing Cheng,
sudah mati, mati ke inti, dan masih mati di bawah keterampilan pedang surga dan pedang paviliun Canggian. Jika masalah ini dikirim kembali ke Kinceng Sekte, saya khawatir tidak ada murid-muridnya yang akan mempercayainya. Pada saat ini, seluruh tubuh Du Hang kaku. Pada saat berikutnya, garis darah muncul di tengah tubuhnya, dan kemudian terbelah dengan cepat. Bang bang bang. Mati, Du Hang benar-benar mati. Adegan berdarah seperti itu, Wu Sunyi sangat takut bahwa dia berteriak secara tidak sadar. Dia memalingkan kepalanya dan tidak berani melihatnya. Untuk sementara waktu, mata Patriark tidak terhindar, tetapi dia tidak bisa menahan nafas. Dia tahu dengan jelas bahwa begitu pedang tanpa nama muncul dan menemukan salah satu muridnya meninggal begitu menyedihkan. Aku takut bahkan jika dia pergi ke ujung bumi, dia tidak akan membiarkan Lin Ming pergi. Lin Ming. Patriark menatap Lin Ming dan menghela nafas, Anda baru saja mengalahkan orang. Mengapa membunuh mereka? Bab 859. Untuk sesaat, Lin Ming bersenandung dingin dan berkata, baik ia meninggal atau aku hidup. Petik 1. Setelah jeda, dingin cahaya di mata Lin Ming berkilat, dan ia memandang Pan Cheng, yang masih kusam saat ini. Satu mata ini untuk datang, tidak bisa membantu tetapi membiarkan Pan Kota tidak bisa bantuan Bit menggigil, ini baru saja kembali kepada Allah. Teng, pertama kalinya ia akan menampilkan semua kekuatannya, yaitu untuk melihat, pucat cahaya keemasan keluar dari tubuhnya, dalam sekejap, dia dikurung di dalam kandang. Kemudian suara Pan Cheng keluar dari cahaya emas pucat, penuh kebencian. Lin Ming, Anda maniak tebal. Kau mati. Jika Anda melihat di seluruh dunia, baik anti-liga dunia maupun dunia barat memiliki keberanian untuk langsung membunuh murid-murid paviliun Cangjian dari Kinceng Sekte, Anda akan mati. Tidak ada tulang. Berbicara tentang terakhir kali, kata keluar dari celah-celah gigi Pan Cheng, dengan dingin. Hal ini dapat dilihat seberapa jauh Pan Cheng membenci Lin Ming saat ini. Untuk sesaat, Lin Ming hanya acuh tak acuh. Dia tidak tersentuh oleh kata-kata ini dan mengatakan ringan. Ada banyak orang yang ingin membunuh saya, tapi aku masih berdiri. Keinginan Anda ditakdirkan untuk tidak menjadi kenyataan. Tapi Anda tidak, ketika ia mengatakan bahwa Lin Ming juga berhenti. Untuk sesaat, ia juga mengirimkan gas pembunuh yang sangat kuat, yang membuat penurunan suhu ambien oleh puluhan derajat. Tapi Anda, cukup ikuti memimpin rekan Anda dan pergi untuk melihat Yama. Dengan ham dingin, Lin Ming pindah. Dia berbalik dirinya menjadi lightsaber dan menembak Pan Cheng tidak jauh. Jenis kecepatan, juga cepat ke titik yang luar biasa, waktu dengan suara siulan. Melihat ini, hati Pan Cheng tidak bisa membantu mengalahkan tiba-tiba. Memang, dari momentum ini, ia sekali lagi menegaskan bahwa apa Lin Ming lakukan adalah surga dan manusia keterampilan pedang paviliun Cangjian Kinceng Sekte, dan ia cukup yakin bahwa Lin Ming tidak akan pernah memiliki surga dan manusia keterampilan pedang. Untuk sesaat, ia memecahkan kepalanya dan tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan lebih mengejutkan baginya adalah bahwa ia dapat melihat dari gerakan Lin Ming yang Lin Ming telah dibudidayakan pedang langit dan manusia ke tingkat yang sangat tinggi, yang dapat dikatakan sama dengan dia. Ini bahkan lebih tidak mungkin. Untuk sementara waktu, Lin Ming telah bergegas, dan ia masih sedikit tertegun. Tapi tentu saja, ia tidak akan membiarkan dirinya hanya menunggu untuk mati. Bersenandung. Petik 1. Hanya ketika lightsaber Lin Ming hendak menembus tubuhnya, dengan ham dingin, ia tiba-tiba melihat padat terbang pedang di kepalanya. Apa yang ia menunjukkan adalah 3 titik keterampilan cahaya pedang sekolah Kinceng. Sebagai soal fakta, karena dia sudah berlatih ilmu pedang dari langit dan manusia, dia tidak membayar banyak perhatian pada 3 titik keterampilan cahaya pedang. Namun, ia telah belajar itu sedikit, dan sekali ia telah belajar ranah sempurna. Menurutnya,
dapat dipastikan bahwa langit dan pedang manusia dan keterampilan cahaya pedang 3 poin sempurna ini tidak bisa membunuh Lin Ming, tapi bisa menahan dia. Selama tidak ada nama untuk pedang, setelah pembunuhan Nenek Tong, Lin Ming akan harus mati. Tapi saat berikutnya, matanya tiba-tiba melebar, hampir menonjol secara langsung. Pada saat ini, ia bisa melihat dengan jelas bahwa ada juga banyak pedang terbang di atas kepala Lin Ming. Tentu, untuk pertama kalinya, dia bisa mengenalinya, yang juga 3 titik keterampilan cahaya pedang sekolah Qing Cheng. Terlebih lagi, apa yang membuat dia gemetar adalah bahwa dari momentum itu, ia dapat melihat bahwa 3 titik pedang keterampilan cahaya Lin Ming telah mencapai tingkat tertinggi, yaitu dia bisa melakukan apa yang dia suka. Apa jenis Freyak adalah seorang cowok ini? Aku sudah di sekolah Qing Cheng selama beberapa dekade, tapi aku belum pernah mendengar seperti karakter pemberontak. Petik 1. Untuk sementara waktu, mata Pan Cheng terbuka lebar, dan dia tidak bisa membantu menelan beberapa tetes air liur. Tersedak, pada saat ini, dengan suara dampak logam, padat terbang pedang di atas kepala Pan Cheng dengan mudah dihancurkan. Pada saat yang sama, serangan Lin Ming telah datang di bawah matanya. Artinya, lightsaber Lin Ming, yang memancarkan semangat pedang yang lebih kuat, langsung akan menembus tubuh Pan Cheng, dan kemudian seluruh orang dari Pan Cheng akan terbelah dua. Boy, Anda berani. Petik 1. Tapi di saat kritis ini, suara tampaknya turun langsung dari langit. Pada saat yang sama, tekanan yang tidak ada duanya juga segera diselimuti Lin Ming. Dengan momentum tersebut, lightsaber Lin Ming, yang dibentuk oleh pedangnya dari langit dan manusia, tiba-tiba masuk ke sedikit cahaya. Pedang tak bernama. Ketika 3 kata ini hanya muncul dalam pikiran Lin Ming, ia juga merasa kekuatan bergegas terhadap dirinya, yang membuatnya merasa seolah-olah dia telah kehilangan kendali tubuhnya dan langsung terbang keluar. Lin Ming. Petik 1. Melihat ini, wajah patriark pertama berubah, dan dia pergi ke bantuan Lin Ming, yang membuatnya berdiri teguh. Kemudian ketika Lin Ming melihatnya, dia melihat sosok berambut panjang salju putih dan jenggot. Tentu, angka ini adalah pedang. Ketika ia memandangnya dengan cara ini, ia juga melihat 2 mata pedang tanpa nama, yang tampak seperti pedang tajam yang bisa menembus tubuhnya setiap saat. Tapi saat berikutnya, dengan pucat lampu kuning di atasnya, ia merasa lega. Nenek. Petik 1. Lalu Lin Ming menoleh sedikit dan melihat sosok familiar. Itu Nenek Tong. Pada saat ini adalah untuk melihat wajah sedikit pucat, bernapas sedikit sesak. Melihat keprihatinan Lin Ming di matanya, sesaat, ia menggelengkannya kepala sedikit, kekuatan dan pedang saya tidak diketahui, dia tidak bisa membantu saya. Petik 1. Melihat ini, Lin Ming secara alami menarik napas lega, dan wajah para pemimpin klan dan Wu Sunyi juga santai sedikit. Memang benar bahwa jika Nenek Tong dikalahkan oleh tanpa nama pedang, hari ini, tidak peduli berapa banyak Lin Ming, atau seluruh naga marga dan klan naga di antara mereka akan hancur. Guru, Anda kembali pada akhirnya. Pada saat ketika ia melihat pedang tanpa nama muncul, Pan Cheng berseru dengan tangisan. Ia berlutut dengan ledakan air mata dan menangis. Sifu, saya tidak kompeten. Saya tidak melindungi adik saya bela diri Du Hang, dan membiarkannya mati di tangan Lin Ming. Petik 1. Apa? Pada saat ini, pedang tak bernama wajah tiba-tiba berubah, dan ia tidak bisa percaya untuk pertama kalinya. Pan Cheng kemudian membuka mulutnya dan menunjuk 2 badan setengah di tanah. Master, Anda lihat, itu lebih muda bela diri saudara Du menguasainya. Kematian saudaranya bela diri muda Du Hang terlalu menyedihkan guru. Anda harus membalas dendam untuk saudara bela diri muda Du menggantung. Petik 1. Ketika datang ke akhir, Pan Cheng hanya meledak menangis. Dia tidak tahu bagaimana sengsara dia. Bab 860. Bahkan, dia benar-benar menangis. Dia takut menangis oleh Lin Minggang. Menurutnya, selama pedang muncul 1 detik kemudian,
dia akan berakhir dalam situasi yang sama. Du Hang. Kemudian pedang tanpa nama juga melihat di masa lalu, seperti yang diharapkan untuk melihat telah menjadi tubuh dalam dua. Bocah, apakah kamu benar-benar membunuh magangku Du Hang? Kemudian semangat pembunuhan Jian Ming juga mengerikan. Dia melihat Patriark, Wu Sunyi dan Lin Ming. Pada saat ini, dia masih tidak bisa mempercayainya. Dia masih berpikir bahwa Lin Ming tidak bisa membunuh Du Hang sendirian, kecuali Patriark, Wu Sunyi dan Lin Ming bergandengan tangan. Tetapi ketika dia melihat Lin Ming sedikit mengangguk, dia berkata, "Ya, aku membunuh magangmu Du Hang. Jika dia ingin membunuhku, aku akan membunuhnya. Saya hanya akan membaginya menjadi dua dengan satu pedang." Petik 1. Tidak mungkin. Pedang tanpa nama masih tidak percaya, Anda semua setengah langkah kekuatan roh, Du menggantung lebih banyak surga dan manusia pedang, tidak peduli bagaimana, Anda tidak bisa langsung membunuh Du Hang. Petik 1. Apakah kamu berbicara tentang pedang surga dan manusia di paviliun Changqian dari sekolah Qing Cheng? Pada saat ini, Lin Ming sedikit tersenyum. Saat berikutnya, cahaya emas ringan keluar dari tubuhnya dan langsung mengembun ke dalam lightsaber. Kemudian Lin Ming berkata, "Saya tidak berpikir pedang antara surga dan manusia sangat baik. Saya juga bisa melakukannya." Anda. Mata Nameles pedang instan melebar, penuh ketidakpercayaan. Dia tidak percaya hal seperti itu, kamu tidak bisa belajar pedang surga dan manusia. Hanya ada 10 murid di paviliun Changqian, yang masing-masing diajarkan oleh saya. Bagaimana Anda bisa tahu pedang surga dan manusia? Tidak mungkin. Petik 1. Ketika sampai pada akhir, Nameles pedang masih tidak percaya, penolakan hal seperti itu. Sejenak, Lin Ming mengangkat bahu dan berkata, "Percaya atau tidak, itu adalah fakta bahwa saya tahu seni surga dan manusia pedang. Selain itu, saya membunuh magang Anda Du Hang, yang juga merupakan fakta." Petik 1. Bagus. Pada saat ini, wajah pedang tanpa nama penuh dengan warna suram. "Saya tidak peduli apakah Du Hang terbunuh oleh Anda atau oleh Anda. Bagaimanapun, semua orang di sini akan mati, dan tidak ada dari mereka yang akan tinggal." Petik 1. Apakah itu? Pada saat ini, dia secara alami berdiri pertama dan membuat tit untuk konfrontasi Tat dengan Jian Ming. "Aku tidak keberatan berkelahi lagi denganmu. Ketika kita semua kelelahan, ketika kita melihatnya, apakah kamu mati atau aku hidup?" Anda. Untuk sesaat, komentar ini mengenai kelemahan pedang. Baru saja, setelah diskusi dengan Nenek Tong, ia secara alami mengkonfirmasi bahwa dia adalah orang-orang di Yinlongmen. Dan kekuatannya, dan ibunya, berada di antara Bo Zong dan dia. Dia tidak bisa membunuhnya. Demikian pula, tidak mudah baginya untuk membunuhnya. Tetapi jika mereka mulai lagi, mereka tidak akan habis. Pada saat itu, dengan bantuan pemimpin klan, Wu Sunyi dan Lin Ming, mereka dapat dengan mudah mengambil nyawanya. Namun, dia datang dengan 2 murid. Meskipun dia tahu siapa pembunuh yang sebenarnya, ia gagal membunuh pembunuh yang sebenarnya dan membalas 5 pemimpin sekte Qing Cheng. Pada gilirannya, ia mengambil kehidupan para murid. Bagaimana dia bisa menelan nafas ini sejenak? Untuk sesaat, nadanya menjadi lebih suram, dan dia berkata kepadanya, "Nenek, bahkan jika aku bertarung denganmu lagi, aku akan memiliki kesempatan untuk sepenuhnya menghancurkan tanah klan naga." Mendengar ini, wajah Nenek Tong berubah. Pedang tanpa nama benar. Dia dan pedang tanpa nama adalah antara Bo Zong dan Bo Zong. Pedang tanpa nama dapat menghancurkan seluruh klan naga kapan saja. Melihat perubahan wajahnya, Lin Ming tahu bahwa Jian Ming benar. Secara alami, kehancuran klan naga bukanlah yang ingin dia lihat. Setelah pemikiran sesaat, Lin Ming berkata kepada Jian Mingming, pemimpin paviliun bernama, "Aku akan memberimu kesempatan untuk membalas dendam. Lusa, aku akan pergi ke Gunung Kunlun. Saat itu, kamu bisa membalas dendam 5 pemimpin sekte Qing Cheng di Gunung Kunlun." Petik 1.
Pedang itu tiba-tiba mendengus dengan dingin. Dia tidak terlalu percaya, Anda bukan murid dari 6 sekte utama. Kualifikasi apa yang harus Anda tuju ke Gunung Kunlun? Lihatlah ini dan Anda akan melihat apakah saya memenuhi syarat. Dengan itu, Lin Ming mengalihkan tangannya dan melihat perintah Kunlun di telapak tangannya. Pesanan Kunlun. Untuk pertama kalinya, pedang itu tidak tahu namanya, tapi itu agak terkejut. Maka tampaknya tiba-tiba datang ke sesuatu, tampaknya Anda adalah seorang murid dari keluarga aristokrat Yanjing. Petik 1. Lin Ming sedikit mengguncang kepalanya. Kamu salah, Magister Pavilion yang tidak dikenal. Aku bukan murid dari keluarga aristokrat Yanjing. Aku hanya seorang tak seorang pun. Petik 1. Untuk sesaat, Jian Mingming tidak akan percaya kata-kata Lin Ming. Matanya dingin dan dia berkata, "Bocah, sepertinya kamu masih memiliki darah dan keberanian. Untuk melindungi tanah klan naga, kamu tidak ragu untuk mengirimkannya ke pintu untuk mencari kematian. Tidak tahukah kamu, Gunung Kunlun juga wilayah 6 sekte utama, jadi saya akan menunggumu." Petik 1. Mendengar ini, Pan Cheng tidak percaya apa yang dia dengar. Dia sedikit cemas dan berkata, "Tuan." Pedang tanpa nama melambai untuk berhenti, berkata, "Aku terlihat sendiri, pergi." Petik 1. Hanya saja berkata, dan kemudian mata Nameles pedang juga dengan tatapan pembunuh atas Lin Ming beberapa orang, dan kemudian dengan tubuh Duhang dan Pan Cheng Flash, menghilang tanpa jejak. Setelah dia tidak bisa merasakan napas pedang tanpa nama, dia tidak bisa menahan perasaan santai. Tapi kemudian dia memikirkan sesuatu dan berkata kepada Lin Ming dalam suasana hati yang buruk. "Lin Ming, kamu memberitahu Jian Ming bahwa kamu akan pergi ke Gunung Kunlun. Apakah kamu mencari kematian?" Lin Ming berkata dengan wajah serius, "Nenek, apakah Anda 100% pasti akan membunuh pedang? Apakah Anda 100% yakin bahwa Anda dapat mencegah pedang tanpa nama dari menghancurkan tanah klan naga?" "Tidak. Maka saya hanya bisa membiarkan pedang tanpa nama pergi ke Gunung Kunlun untuk membalas saya." Petik 1. Bersenandung. Ibu masih bersenandung, meskipun aku juga pergi ke Gunung Kunlun, aku punya bisnis sendiri. Aku tidak akan melindungimu. Petik 1. Lin Ming tidak peduli dan berkata, "Nenek, lakukan saja apa yang kamu inginkan. Aku tahu bagaimana melindungi diriku sendiri." Petik 1. Aku akan beristirahat dulu. Jangan ganggu aku 2 hari ini. Akhirnya, dia hanya mengatakan sepatah kata pun, dan kemudian dia pergi. "Lin Ming, aku mencintaimu." Pada saat ini, Patriark menatap Lin Ming, menunjukkan jejak permintaan maaf. Lin Ming terputus dan berkata, "Patriark, pada kenyataannya, terserah saya. Saya bertanggung jawab atas Patriark dan klan naga. Saya tidak bisa membiarkan Anda dan seluruh klan naga menderita kerusakan." Petik 1. Sejenak, pemimpin klan terdiam. Lalu dia berkata dengan wajah bermartabat, "Lin Ming, Jian Ming benar. Gunung Kunlun juga merupakan wilayah 6 sekte. Ketika Anda pergi ke Gunung Kunlun, Jian Ming ingin menemukan Anda untuk membalas dendam. Itu mudah." Petik 1. Patriark, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. "Aku berjanji padamu bahwa aku akan baik-baik saja," kata Lin Ming dengan percaya diri. "Pada saat itu, Sunyi dan aku pasti akan kembali dengan aman dan sehat dengan mata air mayat hidup." Petik 1. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.